Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum tahiyatul Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'a. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat karunia berupa turunnya air hujan. Oleh karenanya masing-masing selalu berdoa dengan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, shayyiban curahkanlah untuk kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Berikutnya salawat serta salam berupa tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya warga Indonesia khususnya Jogja sekitarnya belakangan ini mendapatkan banyak nikmat, banyak rahmat, yaitu turunnya air hujan. Dan di Saudi Arabia, tepatnya adalah 1 pekan yang lalu, Raja Salman menetapkan di hari Kamis pekan yang lalu untuk ditunaikan sholat istisqa. Sholat istisqa, dan sholat ditunaikan di Makkah dan di Madinah dan di tempat yang lain. Tentunya sangat dianjurkan jika suatu negeri tidak mendapatkan curahan hujan, dianjurkan untuk melakukan suatu upaya dan ikhtiar berupa sholat istisqa. Istisqa itu memiliki arti talabu as-suqya. Talabu as-suqya yaitu seseorang berharap untuk memohon kepada Allah diberi curahan hujan. Dan alhamdulillah penduduk Jogja sekitarnya kita tidak perlu istisqa, hujan sudah hampir tiap hari. Coba Pak. Dan di sana ada amalan yang bisa dilakukan pula selain istisqa. Lawan kata istisqa adalah istisha. Istisha yaitu tolabu as-suhu. Berharap, lawan kata dari istisqa. Jika sholat istisqa itu adalah sholat memohon agar mendapatkan curahan hujan, maka di sana ada pula dan diperbolehkan seseorang untuk istisha. Istisha itu adalah permohonan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah agar tidak hujan. Talabu as-sahu, berharap yang tadinya hujan tidak hujan, yang tadinya mendung agar terang. Namanya apa? Istisha. Beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan istisqa. Ini biar kita mengenal apakah itu istisqa dan apakah yang mesti kita ketahui. Yang pertama, bagi mereka yang mendapatkan keadaan tidak mendapatkan curahan hujan, dianjurkan untuk sholat istisqa, dan sebelum istisqa dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu dianjurkan sebelum seseorang sholat istisqa, yaitu berpuasa 3 hari sebelumnya. Berpuasa 3 hari sebelum ditunaikan sholat istisqa. Yang kedua, dianjurkannya untuk memperbanyak istighfar. Dianjurkannya untuk memperbanyak istighfar.
Allah firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berdoa dan mengajak kaumnya agar mereka memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya adalah Allah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan kalian beristighfar, maka Allah akan kirimkan kepada kalian curahan hujan. Midrara, yang dimaksud midrara adalah curahan hujan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Tidak deras, tidak pula teletik, tidak pula gerimis, akan tapi menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan para penduduk setempat. Ya, saya umpamanya barusan nandur jagung, nandur kacang, nanam padi, kok kemudian dan deres yang berlebihan, hanyut boten Pak biji-bijian, hanyut. Maka disitulah Allah dengan keagungannya menurunkan air hujan sesudah orang-orang itu ceblok. Barusan nanam jagung, nanam kacang, itu kadang hujan yang turun gerimis, yang dengannya tanah akan memadat dan tidak lama sesudah itu tunas akan tumbuh. Salah satu yang dianjurkan bagi mereka yang hendak sholat istisqa adalah dianjurkan bagi mereka untuk bersedekah. Bersedekah. Subhanallah. Dengan sedekah seseorang akan mendapatkan banyak jalan keluar. Termasuk orang yang sakit. Orang yang sakit itu dianjurkan untuk bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit yang kalian derita dengan cara kalian bersedekah. Dianjurkan pula bagi mereka orang yang hendak istisqa, maka sholat istisqa itu sunnahnya ditunaikan di tanah lapang. Sholat istisqa itu ditunaikan di tanah yang lapang, tanah luas, di lapangan. Berikutnya dianjurkan di saat berangkat, mereka yang sholat istisqa, mereka yang hendak sholat istisqa, untuk tidak memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang dipakai adalah pakaian yang sifatnya sederhana. Kenapa? Iftiqaru al-abdi amamallah. Pernyataan, pengakuan seorang hamba di depan Allah itu sangat lemah. Orang no banyu bingung ya Pak. Ya betul. Ndak ada air niku bingung ya betul Pak. Insyaallah. Apalagi ibu-ibu, kalau nggak ada air di rumahnya tambah bingung. Apalagi punya anak cilik, desa cilik, ya betul. Repot, merepotkan. Termasuk saat kita berbicara istisqa Bapak Ibu, bagi mereka yang hendak sholat istisqa dibenarkan jika mereka datang ke tanah lapang dengan membawa binatang, ayam atau mentok, mendo, kambing ataukah sapi. Boleh dibawa kemana? Ke tanah lapang menjelang sholat istisqa. Dalam artian bagaimana Bapak Ibu? Memohon kepada Allah, memberikan pengakuan kepada Allah, sekiranya manusia itu tidak mendapatkan air disebabkan karena maksiat, disebabkan karena dosa, ya betul. Maka binatang-binatang ini adalah makhluk yang tidak berdosa, ya betul Pak. Makhluk yang tidak apa? Berdosa, sehingga berhak mereka untuk mendapatkan air. Sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk binatang tersebut, maka manusia pun juga ikut bisa memanfaatkannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, salat istisqa bisa dan biasa ditunaikan di pagi hari.
di Arab biasa ditunaikan kapan Bapak Ibu? Di pagi hari, yaitu sesudah matahari naik sepenggalan. Kemarin di Saudi itu ditunaikan jam 6:50. Matahari itu terbit kurang lebih jam 6 lebih sekian itu. Ya kurang lebih setengah jam sesudah matahari terbit. Berikutnya, sholat istisqa itu tidak dimulai dengan azan, tidak pula dimulai dengan iqamat. Mboten nonton iqamat, tidak ada azan. Namun boleh sekiranya sholat istisqa itu dimulai dengan panggilan dan ajakan. As-sholatul jami'ah umpamanya. Sebagaimana yang biasa ditunaikan di negeri kita di saat Idul Fitri atau Idul Adha. Jawatan apa yang diserukan as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Ataukah sholatul istisqa rahimakumullah. Boleh. Mari kita menunaikan sholat istisqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan jika jamaah sudah berkumpul Bapak Ibu, maka disitulah imam bertakbir takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram, maka diikuti dengan 7 kali takbir. Seperti sholat id, betul Bapak Ibu? Seperti sholat id. Dan tidak ada bacaan khusus di antara sela-sela takbir. Sesudah itu imam membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la ataukah surat Al-A'la. Nek apal, nek mboten apal nggih rapopo. Kapan itu? Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, sebelum corona. Sebelum corona saya pernah datang ke suatu musola Bapak Ibu. Begitu masuk ke musola, waktu itu waktu duha. Sedih Bapak Ibu. Masuk di musola kok yang tempat pengimaman itu ada fotokopian juz amma, ada kulhu, ada Anas, ada Al-Falak, ada Quraisy, ada Wadduha, ada Al-Humazah. Sedih betul Bapak Ibu. Sedih. Kenapa sedih? Surat-surat pendek saja harus minta tolong untuk difotokopi. Menyedihkan betul Pak? Menyedihkan. Mestinya kan surat-surat pendek kan harusnya hafal, ya betul. Tapi Masya Allah, ujian. Apa itu? Mungkin banyak orang sekarang ini sibuk dengan HP-nya. Ya betul. Sehingga tidak sempat pada ngapal. Wis rapopo nggo kepean dia. Sampai sholat. Mungkin kata sholat tarawih ya betul Pak. Khawatir nek sing diwaca mengin niku mawon akhirnya dibuat napa Bapak Ibu? Fotokopian, ting trentep niku. Tempel. Insyaallah. Darah kota mereka. Kita lanjut. Sesudah membaca surat Al-A'la, maka sesudah itu imam ruku. Sesudah ruku, maka i'tidal sami'allahu liman hamidah. Kemudian sesudah itu adalah sujud
duduk di antara dua sujud. Sujud lagi, kemudian takbiratul intiqal, Allahu Akbar, masuk rakaat yang kedua. Baru sesudah itu takbir 5 kali. Takbir 5 kali. Sesudah itu membaca Al-Fatihah. Sesudah baca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ghasyiyah. Membaca surat apa? Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Nek apal, nek mboten apal nggih surat napa mawon. Sesudah itu rukuk, i'tidal, sami Allah liman hamida, sujud. Duduk di antara dua sujud Bapak Ibu. Sujud lagi. Kemudian tahiyat. Sesudah itu salam. Dan sesudah itu barulah imam khutbah. Imam khutbah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya sholat istisqa dibarengi juga dengan khutbah. Berbeda dengan Jumat. Ya betul Pak. Nek Jumat niku napa riyen? Khutbah dulu baru sholat. Ya betul. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri, istisqa adalah sholat dulu baru napa? Baru khutbah. Ada hal penting yang perlu kita ketahui yaitu terkait dengan doa. Rasulullah SAW beliau di saat berdoa memohon diturunkannya hujan Bapak Ibu, maka beliau menengadahkan kedua tangannya. Ada sahabat berkata, kami melihat Rasulullah SAW di saat beliau berdoa di waktu istisqa, kami melihat putihnya ketiak Nabi. Saking tingginya Nabi SAW di dalam mengangkat kedua tangannya. Menunjukkan bagaimana Bapak Ibu? Menunjukkan doa yang dilakukan Nabi tidak ngeten. Ya betul. Tapi ngeten, gini. Kenapa? Karena tidak mungkin nek ngeten kok sahabat Nabi melihat ketiak putihnya. Putihnya ketiak. Ya betul. Yang dilakukan Nabi ngeten. Sehingga ketiak Nabi SAW kelihatan. Falyubalik. Maka disinilah Rasulullah SAW menengadahkan kedua tangannya. Dan salah satu yang disebutkan Bapak Ibu, sesudah selesai berdoa maka dianjurkan yang namanya khatib, yang namanya makmum itu untuk memindahkan ridaknya, memindahkan surbannya. Yang tadinya sebelah kanan ditaruh sebelah kiri, yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Maka seringkali kita dengarkan khatib tatkala mereka mendekati selesai ceramah di waktu khutbah istisqa, mereka berkata, iklibu, hendaknya kalian membalik ridaakum, sorban kalian, ta'asyan bin Nabi SAW, karena mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka disitulah Bapak Ibu, di Arab Saudi mereka kan pada biasa pakai kutroh, jawatan kerudung nih kok. Maka yang kiri di kanan, kanan di kiri. Insyaallah. Yaitu simbol berharap agar terjadi perbedaan dan perubahan keadaan. Yang tadinya panas, tidak ada hujan, berharap untuk mendung dan hujan.
Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman Rasulullah SAW, maka beliau pernah mengadakan sholat istisqa, dan waktu itu kekeringan yang sangat panjang. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menunaikan sholat istisqa. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji, pernah tidak umrah, maka di sisi sebelah kanan Masjid Nabi, kurang lebih dari pagar masjid itu 300 sampai 600 meter. Masjid, pagar masjid yang sebelah kanan, kurang lebih 300 sampai 600 meter. Itu ada masjid yang dikenal sampai sekarang dengan Masjid Gumamah. Masjid apa? Gumamah. Dan dikatakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dahulu mereka memohon kepada Allah agar mendapatkan curahan hujan, dan mereka berkumpul di Masjid Gumamah. Kami itu ditimpa kekeringan yang sangat panjang. Kami mohon kepada Engkau agar Engkau mendoakan negeri kami mendapatkan curahan hujan. Maka Rasulullah SAW kok berkata kepada temannya, ansit, menengok, faqad lagauta, sungguh engkau telah melakukan perkara yang lagot. Idza qala li sahibihi yaumal jum'ah ansit, jika seseorang berkata kepada temannya, menengok, ansit, diamlah. Wal imamu, sementara imam yakhtubu, dalam keadaan khutbah, faqad lagauta, sungguh khutbahmu, sungguh ibadahmu, sungguh salatmu, kehadiran kamu di masjid, lagauta, telah melakukan perkara yang lagot. Lagot niku napa? Sia-sia. Nek orang Jawa menyebut muspro, ya betul, muspro. Di saat ada sahabat Nabi yang memberikan penjelasan bahwasanya orang yang berkata kepada temannya ansit itu lagot, ya betul Pak. Rasul bersabda, orang yang berkata kepada temannya lagot, khutbahnya lagot, disebabkan orang ini berkata ansit, diamlah. Dan itu berlaku sampai sekarang Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, man masa al-hasa faqad lagat. Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa saja yang datang ke masjid kok ngambil kerikil, gidulanan, apa Bapak Ibu? Seseorang kok ngambil kerikil buat dolanan, itu sungguh telah berbuat lagot. Padahal nopo kerikil. Sekarang ini kadang khutbah Jumat ada yang HP-an ya Pak. Nonton betul khutbah Jumat sambil WA-WA-an. Ada juga yang mojok malah main game. La ilaha illallah. Problem betul Bapak Ibu. Problem, padahal ibadah Jumat itu kan hanya sebentar. Kenapa kok sibuk dengan HP? Jawatan Pak, padahal sebentar buatan Pak khutbah Jumat itu. Oh sebentar. Baik, kita lanjut. Di zaman Umar ibn Khattab Bapak Ibu. Di zaman Umar ibn Khattab, maka pernah terjadi kekeringan yang sangat panjang. Apa yang dilakukan Umar Bapak Ibu? Umar ibn Khattab pun mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat istisqa. Beliau sholat, beliau pun berkhutbah. Di penghujung khutbah, apa yang dilakukan Umar Bapak Ibu?
di zaman Umar, di saat Umar sesudah khutbah istisqa, sesudah sholat istisqa dan mendekati selesai khutbah, Umar berkata, ya Allah, dahulu di saat nabimu itu hadir di tempat kami dan terjadi kekeringan yang sangat panjang, kami pun memohon kepada nabimu agar berdoa kepada engkau dan engkau pun mengijabainya. Penting nih Bapak Ibu, ini penting nih. Apa itu? Umar ibn Khattab berkata, ya Allah, di saat nabimu masih hidup, maka kami meminta kepada nabimu agar berdoa kepada engkau dan engkau pun menurunkan air hujan. Umar berkata, sekarang nabimu telah wafat, maka kami memohon kepada engkau ya Allah agar diturunkan air hujan dengan cara kami ini meminta kepada paman nabimu yang masih hidup. Sinten? Al-Abbas. Maka disitulah Umar berkata, ya Abbas, wahai Abbas, berdirilah dan berdoalah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka Al-Abbas pun berdoa seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasul alaihissalam. Dan tidak lama sesudah itu Allah berikan turun hujan. Subhanallah. Apa itu Bapak Ibu? Bagaimanakah mendalamnya ilmu akidah yang menancap di dada Umar ibn Khattab? Kalau Umar ibn Khattab itu, kita ulangi, kalau Umar ibn Khattab itu tidak memahami tauhid dengan benar, maka dia akan datang ke kuburan Nabi, Pak. Jabatan mesti akan datang ke kuburan apa? Nabi, meminta kepada Nabi yang sudah sumare, meminta kepada Nabi yang sudah terbaring. Tapi Umar ibn Khattab memahami bahwasanya minta kepada kuburan Nabi itu tidak dibenarkan. Jabatan. Kalau Umar tidak memahami masalah, maka bisa jadi Umar akan meminta kepada Sinten Abu Bakar yang sudah sumare. Karena kuburan Abu Bakar ada di samping kuburan Nabi. Abu Bakar orang soleh, wali Allah, jabatan Rasul adalah utusan Allah. Tapi Umar bin Khattab memahami akidah dengan baik, sehingga dia tidak meminta kepada Rasul, tidak minta kepada Abu Bakar karena keduanya telah wafat. Yang dia minta adalah agar paman Nabi yang bernama Al-Abbas bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Tadi kita sampaikan bahwasanya di saat Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, maka datanglah seorang Arab gunung. Dan orang Arab gunung ini berkata, wahai Nabi Allah, negeri kami ditimpa kekeringan yang sangat panjang. Doakan untuk kami agar negeri kami mendapatkan curahan hujan. Rasulullah SAW pun mendoakannya. Penting pula di sini Bapak Ibu. Apa itu? Doa istisqa itu tidak harus dibarengi dengan sholat istisqa. Jawatan? Karena Rasulullah SAW menggabungkan sholat, jawatan Pak, Jumat dengan apa? Doa minta hujan di waktu ibadah apa? Jumat. Maka di sini menunjukkan pelajaran besar. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada umatnya
di saat khutbah Jumat pun boleh untuk apa? Doa minta hujan, sekalipun tidak dibarengi dengan apa? Salat istisqa. Tapi salatnya adalah salat Jumat. Salatnya tetap salat Jumat. Doa istisqa-nya tetap berjalan di sini boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesudah orang Arab gunung ini pulang Bapak Ibu, maka dia pulang, dia jumpai di kampungnya hujan. Waktu itu hari Jumat, hujan. Sabtu, hujan. Ahad, hujan. Senin, hujan. Selasa, hujan. Rebo, hujan. Kamis, hujan. Bahkan sampai Jumat masih hujan. Maka orang ini kembali datang ke Madinah dan menjumpai Rasulullah SAW juga dalam keadaan khutbah Jumat. Dikatakan di dalam riwayat orang ini ataukah orang lain. Dan orang ini berkata, ya Rasulullah, halakatil mawasi. Wahai Nabi Allah, negeri kami kokean udan. Nah Bapak Ibu, negeri kami kokean udan, sehingga binatang-binatang ternak pada mati, sebagian pada kintir. Pada mati, sebagian kena hanyut. Kenapa Bapak Ibu? Kebanyakan hujan. Maka disinilah Rasulullah SAW diminta oleh sahabat ini agar Rasul menyetop hujan. Dan disinilah di saat seseorang itu berharap hujan itu di-stop, maka bukan berarti di-stop, akan tetapi dipindahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, di saat orang ini berkata, ya Rasulullah, stoplah hujan yang ada di negeri kami. Rasul tidak menyetopnya, tapi Rasul memohon kepada Allah agar Allah memindahkan hujan itu ke tempat lain. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akami wa al audiyati wa ad-daraibi wa manabiti syajar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini, engkau pindahkan ke tempat lain, jangan engkau timpakan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di lembah-lembah, di gunung-gunung, di tanah yang tandus, di tempat pohon-pohon yang membutuhkan siraman hujan. Insyaallah. Maka di sini Rasulullah SAW tidak meminta kepada Allah di stopnya hujan, akan tapi Bapak Ibu, agar hujan itu diturunkan tapi di tempat yang lain. Dan Allah menyebutkan wa khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Ini kok sahabat Nabi, ya mboten. Rano udan bingung. Udan terus bingung betul Pak. Dan seorang muslim tidak boleh mencaci Allah. Alhamdulillah caci hujan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat kita ini mendapatkan curahan hujan. Apa itu? Banyak berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita di saat hujan dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena sesungguhnya di antara waktu mustajab di dalam berdoa adalah di saat hujan itu turun. Kadang orang Jawa niku nek disukani udan malah ngersulo ya Pak. Ngersulo niku napa? Maido. Nggih mboten? Maido nggih kadang ngomel, nggih kadang
dememil piyambak dan terus karepe Gusti Allah ya apa to ya. Esuk udan, awan udan, sore udan, dalu udan terus. Insyaallah. Maka tidak boleh seseorang di saat hujan turun kok ngomel. Di saat hujan itu turun maka hendaknya berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah sayyiban, curahkanlah untuk kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Kita berharap hujan yang turun itu membuat manfaat. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang profesinya nek esok dodol gorengan. Kenapa? Nah, dicari banyak orang, jawatan Pak. Sabar, mereka yang punya laundry. Yang punya laundry kata niki sabar mboten Bapak Ibu. Oh, sabar apalagi tidak punya alat pengering. Jawatan. Insyaallah. Pakaian kemarin belum kering, sudah nambah lagi. Hari ini belum kering, sudah nambah lagi. Sehingga bisa jadi satu kehabisan hanger, bisa jadi tempat jemurannya habis, bisa jadi kadang nyewa rumah kosong untuk dikasih kipas angin, jawatan. Ya subhanallah. Maka disitulah berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah curahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Di saat hujan itu turun Bapak Ibu, kadang hujan itu deras. Ada kesalahan yang kadang terjadi pada orang Jawa. Di saat sebelum hujan. Sebelum hujan. Kok mau bakar batu bata? Kok lagi jemur padi? Tolak hujan. Kadang ngambil sapu. Diberdirikan. Kasih bawang merah. Kasih cabe. Jawatan Pak. Harapannya apa? Men panas. Oh, jawatan. Ada nek ditambahi bawang putih kali garam sudah di bumbu sego goreng buat sambal jawatan. Sama. Ada sebagian orang yang mau bakar batu bata itu kadang juga di empat sisi kadang dikasih takir. Apa takir nih Mas? Apa Basuki takir ya? Ngerti Mas takir? Daun pisang yang dibuat kotak, ya betul. Kemudian dikasih bumbu-bumbu di situ. Harapannya biar tidak hujan. Maka Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kok berharap tidak hujan pun dongo mawon. Ya betul. Allahumma hawalaina la alaina. Mau Bapak Ibu? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, curahkanlah hujan ini di tempat lain, jangan engkau timpakan di atas kami. Yang terjadi pula kadang kesalahan pada orang Jawa di saat hujan itu deres. Kadang orang tua berkata kepada anaknya, "Le, adano, ada petir nyamber-nyamber." Jawatan. Sehingga kalau tanya wong Jawa wong tua, jawatan tanya orang Jawa kok wong tua, itu Mbah niki dongane napa wonten petir ngaten niku dan deres, ya ngomong wae. Gandrek putune Ki Ageng Sela. Terjadi wonten Pak desa-desa niku. Ya. Pak Wardite itu manggung wonten desa niku. Ya. Pak Wardite itu manggung wonten ning Sunda enten Pak. Ning Sunda enten mboten ndak ada. Kalau ada petir apa doanya orang Sunda? Nek wong Jawa niku lek ngajari nek ada petir niku napa Pak? Gandrek putune Ki Ageng
Selo. Kalau Bapak Ibu tindak ke Demak, Masjid Demak, maka ada cerita rakyat. Salah satu sisi di Masjid Demak itu ada cerita-cerita. Ada ceritanya, ada gambarnya, coretan-coretan itu. Gandrek itu adalah cucu dari Ki Ageng Selo. Ya, katanya Ki Ageng Selo itu konon mampu menangkap petir. Makanya sampai sekarang orang Jawa mengatakan nek ono gluduk, nek wonten petir iku ngomong apa? Gandrek putune Ki Ageng Selo. Nek putune Ki Ageng Selo njo ajeng napa? Nggih mboten, Pak. Dan Allah menyebutkan wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kok ada petir Bapak Ibu? Kok ada petir itu doanya adalah alhamdulillahilladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah. Alhamdulillahilladzi yusabbihu ar-ra'du. Petir bertasbih kepada Allah, wal malaikatu dan para malaikat Allah. Min khifatihi, takut dan tunduk kepadanya. Ada juga disebutkan di dalam Al-Quran, wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihu dan bertasbih ar-ra'du petir. Bihamdihi dengan memuji kepada Allah, wal malaikatu dan para malaikat Allah min khifatihi mereka takut dan tunduk kepadanya. Terdapat di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'du. Juznya adalah juz 13, suratnya surat 13, ayatnya ayat 13. Sampai yang hafal Bapak Ibu mangke nek kondur. Suratnya surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu adalah surat yang ke-13. Juznya juz yang ke-13. Ayatnya ayat yang ke-13. Ya dibaca dan diingat dan dihafalkan. Ya betul, jangan sampai benjang ada petir cuma ngendikan juz 13, surat 13, ayat 13, tidak diharapkan. Ya betul. Harapannya kan dibaca dan dihafalkan. Berikutnya Bapak Ibu, jika hujan itu telah reda, maka dianjurkan bagi kita untuk berdoa dengan mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna kami telah mendapatkan curahan hujan bifadlillah karena karunia yang ada pada sisi Allah, wa rahmatihi dan rahmat yang ada pada sisinya. Karena sesungguhnya hujan adalah rahmat, hujan adalah karunia. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sebelum hujan itu didahului dengan angin kencang. Ya betul. Maka dianjurkan bagi seseorang untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat ilaiha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang telah Engkau kirimkan. Dan kami memohon kepada Engkau ya Allah agar dijauhkan dari keburukan angin ini dan